Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Hello Transformer, welcome to Transformation Church. Kami sangat bersyukur bisa menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Doa kami semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, senantiasa sehat dan terus bertumbuh dalam iman. Masih dengan tema The Big Questions, bulan ini kita akan terus belajar dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan memahami rancangannya atas setiap kita. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan menerima kebenaran firman-Nya. Glad to see you Transformers. Mari hari ini bersama-sama kita datang memuji dan menyembah Tuhan kita, sebab Dia Allah yang besar. Dan hari ini kami nyatakan Engkau Tuhan. Nyatakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Engkau Raja kami. Mari dengan iman katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa.
Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Yesus Raja perkasa bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur sebab pertolongan-Mu gak pernah terlambat bagi setiap kami, Tuhan. Hari ini kami mau terus memuji Engkau, Tuhan. Sebab Engkau yang membuka jalan bagi setiap kami, menolong setiap kami, Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ooh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Ooh, that is who you are. Oh, that is who you are. You are. You
keeper, light in the darkness, my God, that is who. Everybody say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, everybody say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang mengetahui segala isi hati kami Tuhan. Allah yang memandang kami sebagai anak. Allah yang memandang kami sebagai orang yang dikasihi. Dan hari ini Tuhan, biar ini boleh menjadi perkataan iman kami, bukan sekedar kami nyanyikan Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah Raja atas setiap hidup kami. Engkaulah yang memerintah atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biar kami boleh terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo Transformers, senang sekali bisa menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Saya berharap tentunya kita semua dalam keadaan baik dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Di bulan September ini kita sedang belajar sebuah tema yang saya beri judul The Big Questions atau pertanyaan-pertanyaan besar. Ini bicara soal pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dalam hati kita atau dalam pikiran kita dan bahkan mungkin menjadi sebuah keluhan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar soal sebuah pertanyaan yaitu why doesn't God seem fair? Kenapa Tuhan itu kadang-kadang kelihatannya kok nggak adil dengan kata lain? Atau sebuah pertanyaan yang lebih straight to the point, why do bad things happen to good people? Kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik? Nah, lewat pertanyaan ini ketika kita menjawab dan nanti pertanyaan di minggu ini dan seterusnya, saya berdoa ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita untuk kita bisa punya pengenalan yang bertumbuh, yang benar akan Tuhan, sehingga kita sendiri juga bertumbuh. Karena pengenalan yang benar akan membuat kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kedekatan atau keintiman kita dengan Tuhan akan membuat hati kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan oleh karenanya melakukan atau taat melakukan apa yang jadi kehendaknya. Nah, kita belajar minggu lalu bahwa sesungguhnya there was only something really bad happen to someone really good, sesuatu yang sangat buruk terjadi kepada satu pribadi yang sangat baik, yaitu ketika Yesus ada di kayu salib menanggung semua dosa, menanggung maut, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Tapi karena kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia menggantikan kita, dan oleh karenanya kita justru orang-orang yang sebenarnya berdosa, tapi justru mendapat pengampunan, penebusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Nah, saya berdoa tentunya lewat apa yang minggu lalu kita pelajari dan kita dengar bersama-sama, kita selangkah lebih maju, kita selangkah naik level kepada pemahaman dan pengenalan yang benar. Nah, oleh karenanya,
ini adalah sebuah transformasi yang terjadi dalam hidup kita. Nah, minggu ini kita akan belajar lewat sebuah pertanyaan yang mungkin saya percaya seringkali kita juga tanyakan dalam hidup kita. Pertanyaannya begini, why me, not someone else? Kenapa aku dan bukan yang lain atau bukan orang lain? Nah, pertanyaan ini seringkali muncul ketika kita mendapatkan sebuah panggilan, mendapatkan sebuah tanggung jawab maksud saya. Seringkali kita berpikir tantangan, pergumulan, struggle yang harus kita hadapi itu membuat kita sering berpikir, kenapa mesti saya sih? Emangnya nggak ada yang lain gitu. Makanya ada sebuah istilah yang seringkali kita dengar setengah bercanda gitu ya. Tuhan, ini aku, utuslah dia. Karena buat kita seringkali hal-hal yang tidak mengenakan atau bahkan yang menjadi sebuah tantangan, kalau bisa jangan kita. Kita mau berkatnya tapi nggak mau prosesnya. Seperti yang disampaikan Pastor Edi Chang di akhir bulan Agustus lalu dalam tema Worship in the Hard Times. Justru ketika dalam masa-masa sukarlah kita punya kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan. Membawa kerinduan hati kita, pergumulan hati kita. Dan di momen itulah justru Tuhan yang akan memberi kekuatan. Karena firman-Nya mengingatkan kepada kita dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan sempurna. Nah, pertanyaan hari ini saya akan mulai dengan sebuah jawaban pertama, yaitu bahwa God has called us for a specific and unique purpose. Tuhan itu sudah memanggil setiap kita untuk sebuah tujuan yang unik dan yang khusus atau spesifik. Artinya gini, bahwa panggilan Tuhan kepada kita itu ditujukan secara personal. Jadi Tuhan itu punya sebuah hubungan, punya sebuah purpose dalam hidup setiap anak-anaknya yang khusus, yang dia desain, yang bukan dengan mudah digantikan oleh orang lain. Karena kita ini dibuat dengan luar biasa, diciptakan Tuhan dengan sebuah panggilan yang unik. Nah, oleh karenanya Tuhan rindu supaya kita fulfill purpose itu. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 1, Paulus mengingatkan kepada kita juga hari ini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hal yang pertama yang kita harus pahami, bahwa kita ini sudah dipanggil. Setiap kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, kita tuh diharapkan untuk bisa hidup sesuai dengan panggilan itu. Artinya kalau kita dipanggil, Tuhan mau kita menjalani panggilan itu dalam hidup kita. Dalam bahasa Inggris NIV dituliskan, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Supaya kamu itu hidup atau menjalani sebuah kehidupan yang sama value-nya, sama nilainya dengan panggilan yang sudah kamu terima. Sekali lagi, setiap kita sudah menerima panggilan. Dan yang kedua, Tuhan mau kita hidup sesuai dengan panggilan tersebut. Oke? Jadi setiap kita itu Tuhan panggil. Nah, saya ingin mengajak kita semua belajar hari ini lewat kisah seseorang yang saya percaya saudara pasti pernah dengar namanya. Namanya Musa. Musa itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia dipanggil Tuhan sejak muda, sejak kecil. Bahkan kelahirannya saja sudah menjadi sesuatu yang spektakuler. Tetapi karena Tuhan memberikan sebuah purpose atau panggilan yang juga luar biasanya sama. Nah, di momen ketika Musa itu justru merasa dirinya gagal, dia sebagai seorang Ibrani yang kemudian oleh anugerah Tuhan dia menjadi pangeran di Mesir, kemudian dibesarkan dengan luar biasa, tapi karena dia melakukan apa yang menurut dia harusnya benar, dia membunuh orang Mesir yang sedang menganiaya orang Ibrani, dan oleh karenanya dia dikejar, dia kabur, dan bahkan menghilang selama 40 tahun, dan dalam usia yang sudah 80 tahun justru Tuhan memanggil dia kembali lewat sebuah kehadiran ilahi, semak yang menyala tapi tidak terbakar. Nah, saya akan mulai pelajaran kita hari ini. Firman Tuhan yang kita mau sama-sama belajar hari ini di dalam Keluaran 3 ayat 7-10 dengan background yang tadi saya sampaikan. Nah, dalam momen ketika Tuhan memanggil Musa itu, lalu kemudian Tuhan menceritakan kepada Musa di dalam ayat yang ke-7. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dari ayat ini kita juga mendapatkan sebuah encouragement bahwa Tuhan itu tahu persis apa yang kita hadapi, termasuk pergumulan kita. Jadi jangan pernah merasa kesepian.
Saudara mungkin terlihat sendiri, tapi engkau tidak pernah sendirian karena Tuhan menyertai engkau. Sebab itu aku telah turun maksudnya untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah, ini gambaran kondisi orang Israel pada saat itu dalam perbudakan di Mesir. Lalu kemudian muncul kalimat terakhir, jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau, maksudnya Tuhan mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memanggil Musa dengan purpose yang sangat spesifik. Apa yang kelihatannya gagal oleh karena apa yang Musa lakukan di masa yang lalu, Tuhan mau katakan bahwa panggilanku nggak pernah gagal, sekalipun engkau yang membuat seolah-olah panggilan itu nggak bisa lagi dipenuhi. Jadi, saudara, sebuah encouragement yang kedua bahwa engkau mungkin hari ini gagal dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi ada kesempatan kedua yang hari saya mau beritahu kepada Anda. Kalau hari ini engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan masih bisa memakai kita semua. Kalau kita mau datang kembali kepada Tuhan, berbalik dari jalan kita, dan kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang saya akan sampaikan ke depan adalah 6 tanya jawab. 6 Q&A antara Allah dengan Musa. Dan lewat 6 set pertanyaan tanya jawab ini, saya berdoa kita semua mendapatkan sebuah pemahaman. Kita mengenal Tuhan dan kita semua boleh, sungguh-sungguh boleh mendapatkan sebuah revelation. Sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika Musa mendapatkan panggilan yang spesifik ini, karena background-nya tadi, dia memberikan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini di dalam ayat yang ke-11, Keluaran 3 dikatakan begini. Siapakah aku ini Tuhan, kata Musa. Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dengan kata lain, pertanyaan pertama Musa adalah, who am I? Siapa? Atau lebih tepatnya, who really am I? Gitu. Saya ini siapa sebenarnya? Pertanyaan ini bukan sebuah pertanyaan retorika yang tidak butuh jawaban atau sebuah pertanyaan karena dia lupa ingatan. Tapi ini sebuah pertanyaan yang datang dari keminderan, dari kegagalan, dari tempat di mana dia merasa dia bukan lagi siapa-siapa. Dia mungkin dulu pangeran, dia mungkin dulu tahu dia punya panggilan besar, tapi dia merasa dia ini sekarang orang gagal. Orang yang sudah terbuang in the middle of nowhere, di tengah tanah Midian, di tengah tanah yang nggak ada orang bahkan sudah lupa tentang Musa. Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil, respon pertama dia adalah, siapa saya ini? Dengan kata lain Musa mau berkata begini, Tuhan nggak salah nih milih saya. Nah, ayat yang ke-12 merupakan respon Tuhan yang saya berdoa, saudara tangkap ini sebagai apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda secara pribadi. Di ayat yang ke-13, maksud saya di ayat yang ke-12, lalu Tuhan menjawab, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dengan kata lain, Tuhan menjawab pertanyaan yang lebih esensial dari pertanyaan Musa. Musa seolah bertanya, siapa aku ini? Tapi Tuhan bukan menjawab, kamu ini begini-begini. Yang Tuhan jawab adalah, aku akan menyertai engkau. Karena pertanyaan Musa datang bukan dari sebuah ketidaktahuan dia tentang siapa dia, tapi keraguan dia tentang apa saya bisa. Tuhan nggak salah pilih nih kalau pilihnya saya. Makanya Tuhan menjawab, aku akan menyertai engkau. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, I am with you. Atau Musa bisa punya sebuah respon harusnya, it doesn't matter who I am, tidaklah penting siapa saya, as long as I am with God. Selama saya bersama dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, siapa yang menyertai kita lebih penting dari siapa kita sebenarnya. Saya sering menggunakan ilustrasi ini kalau kita mendengar ada orang yang diberhentikan karena melanggar rambu lalu lintas, karena melakukan pelanggaran tertentu. Kemudian ketika mau ditangkap atau mau ditilang, kemudian dia mengungkapkan sebuah kalimat ini, kamu nggak tahu siapa saya. Dengan kata lain, dia mau berkata, kamu nggak tahu siapa yang menyertai saya, siapa yang bersama dengan saya.
Karena mungkin dia anak seorang yang punya posisi atau pangkat tertentu atau punya status tertentu. Nah, saudara, Tuhan mengingatkan kepada Musa, bukankah kamu ini nggak sendiri? Aku kan menyertai engkau. Aku yang memanggil kamu. Jadi nggak penting kamu ini usia 80 tahun, kamu sudah gagal, kamu sudah 40 tahun nggak kemana-mana. Tapi justru aku merasa aku tahu persis siapa kamu dan panggilanku kepadamu tidak pernah gagal. Justru ini waktu yang terbaik dan kamu tetap kandidat terpilih yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Ya aku mau melakukan atau menjawab panggilanku. Saudara, saya berdoa lewat poin pertama ini, ada sebuah pengharapan yang baru, ada sebuah encouragement. Kalau ada di antara Anda semua dimanapun Anda berada, merasa Anda sudah gagal, Anda merasa udah nggak ada kesempatan lagi, Anda bahkan meragukan diri Anda sendiri, saya berdoa lewat poin ini, Tuhan berbicara kepada Anda semua dimanapun Anda berada, I am with you. Aku menyertai kamu. Jangan takut, jangan ragu, jangan minder, jangan patah arang. Aku masih menyertai kamu. Nah, tapi saudara tentunya seperti kita semua, Musa punya struggle dan gak mudah. Proses 40 tahun dia merasa gagal, merasa gak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu kemudian dia ada di momen di mana Tuhan memanggil dia. Di momen itu kemudian dia bertanya lagi. Tapi kalau aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Terus mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Dengan kata lain, pertanyaan Musa adalah who is really God? Who is God really is gitu. Who God really is. Tuhan ini sebenarnya siapa gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini bukan soal Musa tuh nggak tahu Tuhan itu siapa, tapi lebih kepada dia ingin diyakinkan tentang bener nggak sih Tuhan itu benar-benar Tuhan yang sama yang selama ini? Ini yakin nih Tuhan tuh eksis, Tuhan tuh ada gitu. Kemudian di ayat yang ke-14-15 Tuhan menjawab Musa, Aku adalah aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan I am who I am. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, I am who I am. Artinya Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku ini tidak diubahkan oleh apapun. I am who I am. Telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang, I am who I am, aku Allah yang gak pernah berubah, aku pribadi yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Artinya generasi boleh silih berganti datang, turun-temurun, tapi aku tetap Allah yang sama. Sekalipun manusia gagal, tapi aku tidak akan gagal. Itu yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan. I am who I am. Dia menjawab pertanyaan yang sesungguhnya, karena Musa bukannya nggak tahu siapa Tuhan, tapi yang Musa perlukan adalah diyakinkan bahwa ini masih Allah yang sama, yang memanggil dia adalah Allah yang sama, yang sekarang kemudian mau memanggil dia kembali. Tapi kemudian Musa kembali bertanya dalam Keluaran 4 ayat 1. Dia berkata begini, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Musa kemudian masuk ke dalam sebuah pertanyaan, what if? Gimana kalau? Bagaimana jika? Ini adalah sebuah pertanyaan yang penuh dengan asumsi, penuh dengan sebuah kekhawatiran tentang sesuatu yang bahkan belum terjadi. Nah, saudara, saya bayangkan tuh, saya nggak tahu ya kalau sekarang gimana caranya. Kalau yang saya tahu dulu tuh kalau di kafe atau dalam sebuah event ada DJ namanya, kemudian dia memutar musik, lalu dia seringkali memutar piringan hitam itu dengan cara mengulang-ulang gitu. Jadi seolah-olah lagunya itu jadi kayak maju mundur gitu. Nah, saudara bayangin kalau saudara mendengarkan sebuah lagu bahkan berulang-ulang, lama-lama hafal, benar nggak? Ketika kita mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang karena kita putar berulang-ulang,
Akhirnya itu menjadi sesuatu yang sangat kita pahami, bahkan kita hafal sekali dan jadi kayak nempel di dalam pikiran kita. Nah, saudara, pertanyaan what if ini seringkali adalah sebuah pertanyaan yang seringkali nempel di kepala kita karena apa yang pernah terjadi di masa lalu. Karena Musa ngerasa gini, aku ini pernah gagal. Kalau nanti gagal lagi gimana? Aku ini pernah nggak dipercaya loh. Aku pernah ditanya sama orang Israel karena aku bunuh orang Mesir padahal membela mereka. Orang Israel itu kemudian bertanya sama aku, emang kamu ini siapa? Kamu ini hakim. Kamu ini akan menghakimi kami. Jadi Musa sudah takut duluan belum apa-apa. Makanya kemudian di ayat yang kedua sampai yang kelima, Tuhan menjawab kegelisahan Musa ini. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Nah, ini kan aneh. Dia bilang, gimana kalau mereka nggak percaya? Tuhan malah jawabnya, itu apa yang di tangan? Lalu Musa menjawab, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkap ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, Musa itu punya sebuah problem, dia merasa dia bukan siapa-siapa, dia nggak yakin apakah maksudnya dia benar-benar betul diyakinkan ini benar nggak di Tuhan masih sama. Dan yang ketiga, dia punya ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi karena pengalaman di masa lalu. Sama kayak kita kalau pernah gagal dalam membangun sebuah bisnis bermitra dengan orang lain, kemudian kita jadi, nih bisa nggak ya saya bangun bisnis nanti kalau ditipu lagi gimana? Orang yang pernah bangun hubungan antara, maksudnya pernah mau menikah kemudian nggak jadi menikah gagal, akhirnya bertanya-tanya, saya ini masih mungkin menikah nggak? Orang yang pernah dipercayakan sebuah tanggung jawab kemudian gagal, ketika dipercaya lagi dia ragu. Nah, seringkali trauma dan kegagalan dalam masa lalu itu seperti Musa itu mengungkung dan mengikat dirinya sehingga membuat dia nggak berani melangkah. Makanya Tuhan bilang, apa yang di tanganmu? Nah, saudara, dengan kata lain Tuhan mau bilang gini, apa yang aku minta engkau lakukan, aku nggak cuma beri perintah dan panggilan, tapi aku beri kamu sumber daya, kemampuan yang akan membuat kamu bisa mendeliver atau menjawab panggilan itu. Dengan kata lain, Tuhan mau Musa bisa berkata dengan iman, I have enough. Apa yang aku punya ini cukup. Karena yang Tuhan tanya bukan apa yang dia nggak punya. Yang Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu. Dan hari ini Tuhan mau bertanya kepada kita semua, kepada Anda yang di rumah juga, kepada Anda dimanapun Anda mendengar message ini. Apa yang ada di tangan Anda? Kemampuan, pengalaman, keuangan, hubungan, keluarga, kepintaran, talenta. Itu yang Tuhan tanya. Tuhan nggak tanya apa yang di tangan orang lain. Tuhan nggak tanya apa yang engkau nggak punya. Yang Tuhan tanya yang di tanganmu apa. Karena apa yang di tanganmu akan jadi luar biasa kalau itu diserahkan kepada Tuhan. Ingat, anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan ini, saya yakin di momen itu bukan cuma dia yang punya makanan. Mungkin ada banyak anak yang lain, bahkan mungkin ada om dan tante yang lain yang mungkin tidak punya sesuatu. Tapi ketika mereka berpikir, kalau saya berikan, nanti saya makan apa? Karena dia merasa I don't have enough, aku nggak punya cukup. Sehingga ketika anak ini percaya, I have enough as long as I'm with God, dia membawa 5 rotinya dan 2 ikannya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati, mengucap syukur atasnya, kemudian membagi-bagikannya. 5.000 orang makan, bahkan lebih 12 baku. Artinya apa? Yang penting adalah kita menyadari bahwa apa yang di tangan kita ini ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa multiplikasi, Tuhan bisa lakukan hal-hal yang bahkan beyond, lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan untuk kemuliaan bagi namanya. So, katakan ini dalam hati kita dengan iman. I have enough. Aku punya cukup. Kalau Tuhan memanggil saya, Tuhan minta saya melakukan sesuatu, dia juga beri saya kemampuan untuk melakukannya. Tapi ya namanya Musa, namanya manusia, sama. Di ayat yang ke-10, Keluaran pasal yang ke-4, ini memang rada-rada ngeyel nih orangnya kelihatannya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Saudara bingung kan? Itu benar-benar persis yang tertulis dalam firman Tuhan. Musa meresponi Tuhan dengan kalimat, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Dahulu tidak, sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Dengan kata lain,
Musa mau bilang, aku ini gagap. Aku ini nggak punya kemampuan untuk bisa mengatakan dengan lancar apa yang harus aku sampaikan kepada umat Tuhan. Aku ini berat lidah. Nah, Tuhan menjawab dengan sangat menarik di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Karena pertanyaan Musa itu bukan soal, aku ini kan gagap Tuhan. Itu sama aja dia mau bilang gini, bener nih aku bisa. Can I really do it gitu? Bener nih aku bisa deliver apa yang Tuhan mau. Sekali lagi Tuhan dipertanyakan oleh Musa, Tuhan gak salah pilih gitu. Nah kemudian makanya Tuhan di ayat yang ke-11 sampai 12 menjawab, siapa yang bikin lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Kurang apa saudara? Tuhan katakan kepada Musa, aku yang bikin lidahmu, aku yang tahu persis. Kamu gak usah ngajarin aku, kamu gak usah tahu. Aku yang bikin kamu, aku tahu persis kelebihan kekurangan kamu. Tapi itu tidak membuat aku meminta orang lain. Aku mau tetap kamu dan aku akan sertai kamu. Dengan kata lain Tuhan mau bilang gini, Musa kamu jangan pikir aku bisa atau enggak. Yang harus kamu pikir seperti firman Tuhan katakan, I can do all things through God who give me strength. Aku bisa lakukan segala sesuatu oleh karena Tuhan yang memberi aku kekuatan. Saudara, kalau engkau memberikan dirimu kepada Tuhan untuk taat kepada panggilannya, percaya satu hal begini, bahwa apapun yang kau butuhkan, Tuhan akan sediakan. Apapun yang kau harus kerjakan, Tuhan beri engkau kemampuan. Apapun yang kelihatannya nggak ada jalan terbuka, Tuhan yang akan buka jalan. Sebab kalau dia memanggil, dia bertanggung jawab. Akan memastikan kau bisa memenuhi panggilannya. Tapi ya sekali lagi, memang ini Musa nih super ngeyel. Di ayat yang ke-13, dia ngomong lagi. Ah, Tuhan. Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tuhan kita ini panjang sabar, saudara. Dia sampai ngomong lagi, Tuhan siapalah yang lain gitu. Ini aku utuslah dia gitu kan. Ini sebuah pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal. Kenapa mesti saya? Why me, not someone else? Tapi pertanyaan ini membutuhkan sebuah jawaban yang ada di ayat 14-17. Walaupun kemudian dimulai dengan sebuah pernyataan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Ya kan, ngeyel terus soalnya. Terus dia berfirman, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi, kakakmu? Aku tahu dia ini pandai bicara. Lagian ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Tuhan cuma mau bilang satu sama kita semua. Sama seperti dia mau berkata kepada Musa. Dengar baik-baik kalau engkau bertanya kenapa mesti aku, jawabannya cuma satu. Karena aku memilih engkau. I have chosen you. Sehingga engkau bisa berkata, I am chosen by God. Aku ini dipilih Tuhan. Itu aja alasannya saudara. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Tapi karena Tuhan yang memilih kita. Itulah anugerahnya buat kita. Jadi jangan lagi bertanya atau mempertanyakan, Tuhan nggak ada yang lain nih. Saya bentar yang harus ngerjain ini. Kadang-kadang kita lebih nggak yakin sama diri kita ketimbang Tuhan yang tahu persis kekurangan dan kelebihan kita. Hari ini mau nggak kita datang kepada Tuhan dan berkata dengan jujur, Tuhan, aku ini punya keterbatasan, punya kelemahan. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mau aku melakukan ini, aku mau serahkan ini kepada Tuhan. Dan aku percaya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memampukan, dan aku gak perlu mengkhawatirkan apa yang bukan bagian aku. Karena Tuhan gak pernah salah, dan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Nah, saudara, di pertanyaan berikutnya, ini ceritanya ini akhirnya Musa kan sudah gak punya pilihan lain. Ya sudah, aku ngomong, kata Tuhan sama kamu ngomong sama Harun, Harun ngomong sama orang Israel. Makanya jadi repot, jadi panjang.
Makanya saya suka bercanda, mungkin itu juga salah satu yang bikin Firaun jadi kesel gitu kan. Nungguin Musa ngomong udah gagap, ngomong sama Harun, Harun ngomong dulu sama Firaun. Lama jadinya. Just kidding ya saudara. Tapi kemudian menarik sekali bahwa ketika Musa datang kepada orang-orang Ibrani, orang Israel, kemudian datang kepada Firaun, sesuai dugaan, Firaun menolak. Yang ada bukannya melepaskan bangsa Israel, dibikin lebih parah kondisinya, dipaksa kerja lebih double. Nah tentunya orang-orang ini jadi marah kepada Musa dan dikatakan mereka mau membunuh Musa. Gara-gara kamu nih, kamu nggak bisa biarin kita aja. Harus banget nih. Kamu nih harus kesini bikin kita tambah susah, bikin marah Firaun sehingga kita sekarang disuruh kerja lebih banyak nggak bisa istirahat. Nah Musa tentunya dalam tekanan begitu dia nggak punya tempat lain. Dia disalahkan, dia menyalahkan Tuhan. Di Keluaran 5 ayat 22 sampai 23, Musa menghadap Tuhan dan berkata gini, Tuhan, ini kalau saya pakai bahasa yang lebih sehari-hari, kenapa sih kamu mesti kayak gini sama umat ini, sadis banget. Ayatnya bunyinya, Tuhan mengapa engkau perlakukan umat ini begitu bengis, kan kira-kira begitu. Terus dia ngomong lagi, mengapa pula aku yang kau utus? Ngulang lagi cerita yang kemarin, kenapa sih? Why me? Why not someone else? Kenapa nggak orang lain? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini, dan engkau nggak melepaskan umatmu sama sekali. Dengan kata lain, dia mau bilang, what have you done, God? Kamu udah ngapain aja Tuhan? Kamu ngapain? Kamu kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Karena aku sudah lakukan apa yang kau mau, tapi hasilnya bukan seperti yang kau bilang. Yang ada tambah susah, aku bahkan mau dibunuh. Yang bener aja Tuhan. Kira-kira mungkin gitu. Saudara, saya berdoa dan berharap lewat apa yang saya sampaikan dengan gamblang ini kira-kira cukup mewakili perasaan pemikiran yang kadang-kadang muncul dalam hati kita. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan tentunya. Nah, tapi saudara, Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia meresponi Musa di ayat 24, dia berkata gini, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Saudara, Musa perlu diyakinkan. Dan kita tahu, lewat apa yang Tuhan katakan, apa yang akan kulakukan, kita tahu ada tulah demi tulah, ada 10 tulah, yang akhirnya bikin Firaun tidak punya pilihan lain selain kemudian dia menyerah dan membiarkan orang Israel pergi. Dan memang benar adanya Tuhan bawa orang Israel pergi. Bahkan bukan hanya sampai di situ, kita tahu Laut Merah Tuhan belah, orang Israel bisa lewat, pasukan Mesir dikalahkan dan seterusnya. Tuhan menepati semua janjinya. Nah, apa bedanya dengan situasi Anda dan saya hari ini? Saya mau sedikit memodifikasi kalau boleh kalimat tadi. Kalau Tuhan berkata kepada Firaun, engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan. You'll see what I can do, what I will do. Hari ini Tuhan mau bilang, have you seen what I have done? Kamu udah lihat belum apa yang aku sudah lakukan? Aku turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, taat mati di kayu salib, supaya kamu, semua manusia, tidak harus binasa. Supaya dosamu diampuni, karena semua itu ditanggung dalam aku. Kalau kamu mau percaya, kamu bukan hanya diampuni, kamu bukan hanya ditebus, tapi kamu memperoleh hidup yang kekal, dan bahkan aku mengutus kamu, sekalipun seperti di tengah-tengah serigala, tapi untuk jadi garam, jadi terang, jadi pengaruh, jadi dampak, jadi berkat, dan jadi pribadi yang merepresentasi kehadiran Tuhan. Dan itu hal yang akan menjadi luar biasa. Nah, saudara, pernah dengar kalimat, just do your best, let God do the rest. Saya agak kurang pas dengan kalimat itu. Saya lebih suka menyebutnya, do your best, because God has done His best. Lakukan yang terbaik, izinkan Tuhan melakukan sisanya? No. Lakukan yang terbaik. Sebab Tuhan sudah terlebih dulu memberikan dan melakukan yang terbaik. Dengan mati di kayu salib, memberikan kita hidup yang kekal,
dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang luar biasa dengan panggilannya yang spesifik tadi. Sebab Tuhan itu setia. Keluaran 12:40-41 mencatat bahwa orang Mesir, maksud saya orang Israel itu diam di Mesir 430 tahun. Dan hari di mana Tuhan perintahkan, hari itu juga keluar semua umat Tuhan itu dari Mesir. Kemudian di ayat yang ke-51, Keluaran 12 dituliskan, tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lama. Tepat waktunya. God is always faithful. Mungkin menurut ukuran kita lama. Tapi Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Terlalu cepat, terlalu lambat. Tidak pernah ada dalam kamus Tuhan. God is always timely. Tuhan selalu tepat waktu. Dan berita baiknya adalah begini, saudara. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat memberikan kepada kita sebuah kasih karunia yang kadang-kadang kita sendiri nggak bisa pahami. 1 Yohanes 2 ayat 1-2 sebagai penutup hari ini dalam terjemah sederhana Indonesia saya ingin berikan kepada kita semua. Kalimatnya begini, anak-anakku yang terkasih, saya menulis surat ini kepada kalian untuk mengingatkan kamu supaya jangan berbuat dosa. Tapi kalau ada yang berbuat dosa, ingat bahwa kita mempunyai pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang selalu bertindak adil. Yesus sendiri sudah menyerahkan dirinya sebagai korban perdamaian yang menghapuskan semua dosa kita. Sehingga Allah tidak lagi murka kepada kita dan bukan hanya untuk dosa kita, kurbannya itu juga untuk pengampunan setiap orang di dunia ini yang percaya kepadanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I write this to you so that you will not sin. Aku menulis ini kepadamu supaya kamu tidak berdosa. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous one. Tapi kalau ada yang berbuat dosa, kita punya pengacara, kita punya pembela yang bersama dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Saudara, Tuhan itu faithful. Dia itu sudah mengampuni dosa kita. Bahkan dikatakan dia bukan hanya mati untuk kita yang sekarang ini disebut orang percaya. Tapi semua orang. Ingat firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya semua orang. Mau percaya nggak percaya, dia mati buat mereka. Tetapi untuk bisa menikmati anugerah tadi, bagian kita adalah percaya. Nah, bicara soal advokat, ini bicara pengacara. Sudah tahu kalau dalam pengadilan, ini kan belakangan ini di Netflix ada satu series yang saya sendiri nonton. Saya ini jarang nonton K-drama, hampir nggak pernah. Kecuali temanya memang agak unik. Dan ini temanya unik sekali. Sudah bisa nonton sih. Nggak dibayar juga saya untuk menceritakan ini. Tapi ini menarik sekali. Namanya Extraordinary Attorney Woo. Menceritakan soal pengacara yang punya sindrom autism. Tapi kemudian dia punya kemampuan yang luar biasa mengingat semua hukum. Sehingga itu semua menolong dia untuk bisa membela kliennya. Sehingga dia hampir selalu menang dalam setiap kasus. Karena dia menemukan. Dan setiap kali dia punya pencerahan, ada satu momen di mana dia seperti dapat sebuah pencerahan karena dia suka sekali sama ikan paus. Nah, saudara, itu kan film. Tapi saya mau beritahu. Sama seperti klien-klien itu punya seorang pengacara yang luar biasa. Namanya Woo Yung Woo. Saudara dan saya bukan hanya punya pengacara yang handal. Advokat kita, pengacara kita adalah Yesus Kristus. Dia perantara kita, berdiri, membela kita dan berkata, aku sudah mati buat mereka. Dan hidup mereka aman dalam tanganku. Aku sudah memberi mereka sebuah panggilan spesifik. Dan aku akan menyertai mereka sampai panggilan itu digenapi. So hari ini saudara, mari kita berhenti bertanya, atau kalau pakai bahasa yang lebih jujur, mempertanyakan Tuhan. Apalagi dengan sebuah kalimat, Tuhan kenapa mesti saya? Yakin nih saya Tuhan, gak ada yang lain. Tapi hari ini, dengan semua yang sudah kita dengar, dan saya berdoa, ini semua boleh membangkitkan iman kita. Kita menjadi orang-orang yang justru mau melangkah maju. Dan berkata, bukan lagi, why me, not someone else God. Tapi kita berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan memanggil, why not? Kenapa enggak? Sebab hari ini yang menyertai kita, yang bersama dengan kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Hari ini saudara, mau gak kita semua datang kepada Tuhan? Menyerahkan hidup kita, menyerahkan hati kita, dan percaya bahwa Tuhan ada saat ini bersama dengan Anda, dimanapun Anda berada. God is with you.
Dan Tuhan, aku berdoa Engkau yang menunjukkan kasih setiamu, melimpahkan damai sejahtera. Saudara dimanapun kau berada, kalau engkau tahu persis bahwa apa yang baru saja engkau dengar ini, baru saja Anda dengarnya adalah kondisimu hari ini benar-benar menjawab apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Boleh nggak? Dimanapun Anda berada, hari ini datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan katakan dengan jujur, Tuhan, itulah saya. Sama seperti Musa, demikianlah aku. Tapi hari ini aku sudah dengan firman-Mu, dan aku mau berkata, Tuhan, aku mau kembali percaya kepada Tuhan. Aku mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Aku percaya panggilan Tuhan gak akan pernah gagal dalam hidup. Kalau engkau orang yang engkau berkata demikian, dengar hari ini. Ketika engkau menyerahkan itu semua kepada Tuhan, maka Ia akan melimpahkan damai sejahteranya. Ia akan menguatkan engkau. Dan engkau akan lihat, berjalan bersama Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil, karena Dia memberi engkau kekuatan. Dan kalau ada di antara saudara yang hanya berkata, tapi bagaimana mungkin saya bisa berjalan bersama Tuhan kalau saya sendiri belum kenal Dia? Satu hal yang penting yang saudara mesti tahu adalah Tuhan mengenal Anda. Tapi kalau hari ini engkau berkata, aku mau kenal Tuhan, mari mulai melangkah dan untuk membuat sebuah keputusan untuk percaya. Dengar, Dia mati buat semua orang, Dia menebus hidup semua orang, supaya semua orang yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dosa, memperoleh kehidupan yang kekal. Hari ini mau nggak saudara untuk menjadi pribadi yang demikian? Kalau saudara berkata, iya saya mau. Hari ini mari tutup matamu, mari pejamkan matamu, kecuali engkau lagi nyetir, jangan lakukan ini. Tapi kalau engkau hari ini mau berkata, Tuhan aku mau. Hari ini katakan dengan iman dalam hati. Tuhan, ini aku. Aku percaya Tuhan mengasihi aku. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan aku percaya mulai hari ini, Engkau yang memimpin dan Engkau yang menyertai kehidupan. Sampai setiap panggilan dan purpose yang Tuhan punya dalam hidup saya digenapi di dalam nama Yesus. Kalau saudara baru saja mendoakan demikian, dengar, engkau ada di dalam sebuah permulaan yang baru. Engkau akan melewati sebuah proses yang mungkin engkau belum bisa terbayang. Tapi satu hal yang pasti, engkau nggak akan melewati sendirian. Ini yang disebut dengan transformation journey. Sebuah perjalanan transformasi perubahan yang akan membuat engkau semakin hari akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan engkau nggak akan melewati sendiri, engkau melewatinya bersama Tuhan. Dan kami semua di sini Transformation Church tentunya sangat rindu untuk bisa juga mendampingi saudara. So jangan ragu, reach us, kirim message, kirim DM. Kami tentunya more than happy to be with you, untuk menjadi teman, untuk menjadi orang yang berjalan bersama saudara dalam transformation journey. Doa saya hari ini, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari sama-sama, ini boleh bukan hanya menguatkan kita, tapi memberikan kita sebuah paradigma yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kita semua akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan hari ini yang saya percaya sudah membangun kita semua. Kita belajar dan memahami betapa berharganya kita di mata Tuhan dan panggilannya luar biasa bagi setiap kita. Anda bisa membagikan link TC Online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman sehingga mereka juga boleh diberkati. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk terus bertumbuh dalam transformation journey ini bersama dengan Tuhan. Sekarang, sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan kita bersama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Puji Tuhan, saudara, saya berdoa lewat ibadah online hari ini, lewat penyembahan kita bersama-sama, lewat firman Tuhan yang kita dengar, kita semua boleh dibangun, dikuatkan, bahkan juga boleh memperoleh sebuah pengertian. Dan biarlah kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Tentunya Transformation Journey ini belum selesai sampai di sini. Kita akan terus Tuhan ubahkan. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti berubah. Karena Tuhan belum selesai dan belum berhenti dengan kita semua. Biarlah lewat pertanyaan ini kita jadi mengerti. Memang Tuhan memanggil saya dan Anda untuk panggilan yang unik dan spesifik. Dan marilah kita embrace itu. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Dan responi panggilannya dengan berkata, ya Tuhan, ini aku. Mari, saudara dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus yang mengasihi kita, lahir, mati, dan bangkit, membawa kita dalam kemenangan, dan penyertaan kuat kuasa dari Roh Kudus yang menyertai kita bukan hanya hari ini, tapi untuk seterusnya bahkan sampai selama-lamanya, supaya setiap panggilan purpose yang Tuhan miliki dalam hidup Anda dan saya digenapi di dalam nama Yesus. Happy Sunday, and God bless you.